Oke, kita akan mulai perkuliahan hari ini dengan materi minggu lalu. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, secara garis besarnya kita belajar dua part di sini atau dua bagian ya. Yang pertama exam part 3 yaitu short conversations, lalu exam part 7 yaitu reading comprehension. Ya. Oke. Nah, untuk yang short conversations secara garis besarnya jadi di sini seperti biasa teman-teman semua akan diberikan directions yang dimana directionsnya akan selalu sama seperti ini soalnya. You will now hear a number of conversations between two or more people. You will be asked to answer 3 questions about what the speakers say. Select the best response to each question and mark the letter on your answer sheet. The conversations will be spoken only once and will not be printed in your textbook. So jadi conversationnya ini hanya diputar sekali ya dan tidak di print atau tidak dicetak dalam textbook begitu. Oke. Nah, nanti dalam contoh soalnya akan seperti ini. Jadi nanti narrator itu akan membacakan contohnya seperti ini. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Nah, di sini jadi questionsnya itu dalam satu conversation itu akan ada sekitar 3 sampai 5 lah ya. 3 sampai 5 pertanyaan. Nah, di sini khususnya dalam soal ini hanya 41 sampai 43 berarti hanya 3 soal gitu ya untuk satu conversation. Nah, yang dimana ketika teman-teman semua mendengarkan conversation-nya harus fokus mendengarkannya karena question 41 nanti akan muncul di bagian awal conversation, question 42 akan muncul di bagian tengah conversation, dan question 43 akan muncul di bagian akhir conversation. Seperti itu. Nah, di sini cara sebentar ya. Selamat malam Sheryl. Ya. Nah, di sini cara menjawabnya adalah ketika si narrator membacakan directions, oke. Kalian semua boleh membaca pertanyaannya sebanyak mungkin dengan jawabannya, gitu ya. Kan nanti directionsnya ini kurang lebih sekitar 1,5 menit lah. Nah, 1,5 menit itu kan bisa scanning ya, membaca cepat pertanyaannya, begitu. Pertanyaan untuk misalkan nomor 41 sampai 43, gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Nah, ini salah satu tips untuk teman-teman semua karena membaca pertanyaan itu akan membuat kita familiar dengan apa yang akan ditanyakan oleh si narrator dalam kasus part 3 ya, short conversation. Nah, short conversation-nya ini agak berbeda dengan TOEFL. Kalau TOEFL kan hanya 2 orang ya. Nah, kalau ini itu sama seperti part B di TOEFL. Jadi kalau part B di TOEFL juga kan dia 2 orang tapi agak panjang gitu ya. Disebutnya long conversation, tapi kalau di TOEIC disebutnya short conversation di sini. Seperti itu. Nah, dengan cara membaca soalnya terlebih dahulu, ya kita akan fokus dengan apa yang ditanyakan gitu ya. Jadi ketika kita mendengarkan percakapannya, kita sudah tahu kita harus mencari apa, seperti itu. Contohnya nomor 41, what are the speakers mainly discussing? Ya. Misalkan di sini, there will be a second pause after first question. Jadi ada sekitar kurang lebih 8 second ya atau 8 detik pause untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu setelah 8 detik nanti narrator akan membacakan kembali pertanyaannya, gitu ya. What does the man offer to do for the woman? Gitu. Lalu nanti narrator untuk 8 detik kemudian akan membacakan lagi pertanyaan selanjutnya, seperti itu kasusnya. Lalu setelah itu kita
pergi ke ini seperti saya tadi bilang, strategi itu read the first few questions. Read the first few questions dalam arti teman-teman semua membaca cepat gitu ya, beberapa questions di awal. Seperti itu. Kalau bisa semuanya ya silakan, kalau nggak bisa ya 5 questions saja sudah cukup. Oke. Untuk membuat kita familiar. Gitu ya. Lalu strategi 3, know the question types and order. Jadi dalam materi ini pun ada yang disebut dengan question type and order. Bentuk-bentuk pertanyaannya seperti apa dan urutannya juga bagaimana. Nah, salah satunya adalah GIS di sini. GIS ini dalam arti dia menanyakan mengenai main idea. Jadi apa yang sedang didiskusikan oleh speakers dalam percakapan tersebut gitu ya. What are the speakers mainly discussing? What does this conversation probably take place? Where do the speakers probably work? And who are the speakers? Nah, biasanya GIS ini menerangkan mengenai background gitu ya. Dari si percakapan itu, apa tema utama dari percakapan, lalu di mana biasanya percakapan ini terjadi, lalu siapa mereka yang sedang bercakap, gitu ya, dan lain-lain. Oke, nah ini bentuk pertanyaan GIS. Selanjutnya ada bentuk pertanyaan detail. Nah, pertanyaan detail atau detail questions ask about details mentioned in the conversation. Biasanya dia menanyakan mengenai sesuatu yang detail yang disebutkan dalam percakapan. Seperti someone did or has been asked to do, how a problem is being handled, gitu ya. Tentang seseorang, tentang bagaimana masalah dihandle, gitu ya, atau or the order in which things are to be done, and they can ask about general information or very specific details. Jadi detail yang sangat spesifik 5W1H biasanya menanyakannya gitu ya. What did the man do? Aktivitas yang dilakukan orang tersebut. What did the woman ask the man to do? Memberi arahan apa atau menyuruh apa gitu ya. How did the speakers solve their problem? Bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya, lalu which will the man do first, mau melakukan apa terlebih dahulu gitu ya. Nah ini order ya, urutan kejadian. Lalu when, di situ dan kapan. Gitu ya. Biasanya ini detail sekali yang ditanyakan dari percakapannya. Seperti itu. Lalu implication or inference. Nah, implication or inference questions us about things that are not stated directly by either of the speakers. They can ask about the speaker's intentions, emotions, expectations, or probably the future actions. Ya, mau ngapain setelah itu? Biasanya menanyakan tentang itu. Kalau implication itu tidak terang-terangan memang dinyatakan dalam percakapan, tapi mereka memiliki clue di situ. Ya, contoh pertanyaannya adalah what does the woman intend to do next week? Nah, dari percakapan bisa kita tangkap clue yang ada dan kita buat kesimpulan tentang apa yang akan dilakukan perempuan itu minggu depan gitu ya. Lalu why is the man disappointed? Kenapa orang kecewa di sini? Lalu what does the woman expect the man to do? And what will the man probably do next? Nah, biasanya dalam TOEFL listening juga ada yang seperti ini. What will the man probably do next? Ini part B kalau di TOEFL. Kalau di TOEIC ini part 3. Ya. What will the man probably do next? Akan melakukan apa setelah percakapan ini terjadi? Seperti itu. Nah, ini disebutnya implication atau inference. Ya. Lalu selanjutnya ada intended meaning. Intended meaning questions asks you to explain the purpose of a part of speech. Ya. You will be given a quotations from the conversations, usually a phrase, and asked to choose the options that best describes what the speakers means. Yeah, here are some examples of implied meaning questions. Seperti ini, kalau intended meaning atau implied meaning ya. What does the man say? Do you know what I mean? Maksud, gitu ya. Maksud dari penyebutan atau penggunaan frase tersebut apa gitu ya. Contohnya what does the man say? Do you know what I mean? Do you know what I mean? Berarti dia sedang mengkonfirmasi apakah si lawan bicaranya mengerti atau tidak gitu ya. Lalu why does the woman say what's up? What's up gitu ya. Ada apa?
atau misalkan WhatsApp, how are you, gitu ya. Nah, ini kan tergantung intensi ya apa, niatnya mengatakan itu apa kan berbeda setiap konteks gitu ya. And why does the man say I don't get it? I don't understand, I don't get it kan sama saja sinonim. Maksudnya apa ngomong seperti itu? Lalu why does the woman say crazy right? Nah, ini juga maksudnya apa berbicara seperti itu dalam percakapan. Nah, ini disebutnya intended meaning. Oke. Lalu graphic questions. Nah, biasanya juga dalam question part 3 ini, exam part 3, short conversation, teman-teman semua akan diberikan grafik. Gitu ya. Contoh grafiknya adalah price list misalkan, atau calendar, atau schedule, atau map, atau floor plan gitu ya, atau budget dan lain sebagainya. Nah, you must combine both the spoken and printed information to find the correct answer. Jadi mendengarkan sambil membaca graph gitu ya. Mendengarkan sambil membaca graph. Nah, contohnya seperti ini. Nanti akan ada look at the price list. Which item will the woman choose? Gitu ya. Nah, dari price list ini akan bisa tergambarkan tentang apa yang perempuan ini akan beli gitu ya. Dan juga harus disintesis dengan percakapan yang sedang terjadi gitu ya antara mereka. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai distractors. Jadi supaya orang-orang challenging gitu ya, orang-orang menjadi challenge atau tertantang ya, untuk tidak membuatnya lebih mudah atau mudah sekali, biasanya ada yang namanya distractors. Nah, distractors ini bentuknya apa saja gitu ya. Contohnya seperti ini. Ada 4 kurang lebih distractors yang di highlight di sini gitu. Yang pertama ada not mentioned. Nah, this type of distractor uses words, phrases, and ideas that are not mentioned in the conversation. There is no connection to the language used in the conversation. Distractor yang maksudnya not mentioned ini adalah menggunakan kata-kata yang memang tidak disebutkan dalam percakapan, gitu ya. Jadi nanti ketika bertemu dengan jawaban seperti ini, jangan dipilih, gitu ya. Oke, the distractor answers the question plausibly but doesn't relate to the conversation. Mungkin dia secara tema memang mungkin atau memang relate gitu ya, ada koneksinya, tetapi secara conversation konteksnya dia tidak berkoneksi gitu ya. Nah, itu dia not mentioned. Lalu yang kedua ada repeated words. Nah, this type of distractors uses words, phrases, and ideas that are mentioned in the conversation but changes them so that they are not true. Ada repeated words. The distractor answers the question possibly but is incorrect. Ya. Jadi ada kata-kata yang diulang gitu. Apakah kata atau frase atau ide-ide yang diulang tetapi meaningnya berubah. Nah, ini repeated words. Oke. Lalu new words. This type of distractor introduces new words, phrases, or ideas that may be associated with or implied by language and ideas expressed in the conversation, but that are untrue. The distractor answers the question possibly, but is incorrect. Nah, ini seperti false dan true, ya. Kalau ada gitu ya tipe pertanyaan true false. Nah, new words ini dia mengenalkan kata baru yang memang tidak ada dalam percakapan gitu ya. Dan memang salah konteksnya. Ini new words. Gitu ya. Lalu rephrase atau paraphrase. This type of distractor takes the original language used in the conversation and rephrase or paraphrase it in a way that makes it untrue. Original, jadi words-nya memang diambil langsung plek-plekan dari percakapan gitu ya, tetapi konteksnya memang tidak betul atau tidak tepat. The distractor answers the question plausibly but incorrectly. Ya. Contohnya mungkin ya, sebentar. However, it is useful to look at why they are incorrect to understand what you must listen for. Gitu ya. Jadi yang italic ya, material in bold indicates what is printed in your textbook. Nah, yang nomor 41 ini apa yang memang tercetak dalam buku gitu ya sebagai pertanyaan.
Nah, untuk narrator woman dan man ini memang tidak ada dalam buku atau pertanyaan gitu ya. Dia memang disebutkan atau di play dalam audio. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini, ini belum selesai ya. Nanti di minggu setelah Lebaran akan ada lagi tambahan, biar kita juga akan ada lagi informasi baru mengenai part 3 dan juga part 7. Tapi ini part 3 dulu. Nah, untuk part 3 yang tadi ada grafik ya, graphic questions dia bentuknya seperti ini. Kalau ini dia schedule. Nah, nanti schedule ini harus disintesis atau digabungkan dengan apa yang ada di percakapan. Informasi yang ada di percakapan. Oke, nah ini dia part 3. Ada pertanyaan untuk part 3 questions, ini cuma pembuka saja. Jadi memang belum ada yang namanya soal-soal ya. Nanti soal-soalnya setelah 2 minggu ke depan. Jadi belum ada tugas. Kasihan kalian bentar lagi libur dikasih tugas malah. Oke. Nah, ini exam part 3. Jadi bentuk gambar umumnya seperti itu ya. Bentuk-bentuk soalnya dan juga apa yang mengganggu dari jawabannya dan directions-nya juga. Ya, seperti ini bisa dibaca directions-nya. Oke. Apakah ada pertanyaan untuknya ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Lalu setelah ini kita beranjak ke reading comprehension. Bentuknya ini sama dengan reading pernah belajar reading 4 kita kan dulu ya. Nah, reading 4 kan memang soalnya soal TOEFL gitu ya, dan bentuknya akan seperti itu. Nah, dia tapi akan ada sedikit kayak modifikasi lah kalau dalam TOEIC. Gitu ya, kalau di TOEFL kan hanya satu artikel satu artikel pertanyaan 5, satu artikel pertanyaan 5. Nanti di reading comprehension itu akan ada double passages. Double passages itu 2 artikel disatukan lalu kita menjawab pertanyaan. Gitu. Ya. Nah, ini dia bentuknya reading comprehension. Tadi ada single passage, juga ada multiple passages. Kalau single passage ya hanya satu artikel, lalu kita jawab beberapa pertanyaan gitu ya. Kalau multiple passages, kita akan ada 2 artikel yang harus kita combine, lalu kita menjawab beberapa pertanyaan dari situ. Nah, untuk strategi pertama yaitu directions-nya ya. Jadi directions-nya akan seperti ini. In this part, you will read the selections of text, such as magazine or newspaper articles, letters, or advertisements. Each text is followed by several questions. Select the best answer for each question and mark the letter on your answer sheet. Nah, di sini bentuk dari artikelnya itu bisa majalah atau artikel koran atau malah juga surat atau iklan di sini. Jadi memang praktikal gitu ya. Bacaannya bacaan seperti tadi ya, magazine yang sering kita temukan sehari-hari gitu, yang sering kita baca sehari-hari, surat, iklan, artikel di koran, magazine gitu ya. Nah, bentuk soalnya akan seperti ini. Ini single passage. Dia hanya ada satu passage gitu ya, dan menjawab beberapa pertanyaan. Di sini question 153 until 155. Berarti hanya 53, 54, 55, 3 pertanyaan untuk satu single passage. Ya. Nah, yang ini single passage. Bentuknya seperti ini. Ya, pertanyaannya akan seperti apa saja, nanti kita akan belajar mengenai ini. Nah, ini single passage. Lalu selanjutnya, nah yang ini untuk strategi 2 ya. Nah, ini. Oke. Now the question types. Jadi tipe-tipe pertanyaannya apa saja dalam reading comprehension? Yang pertama itu ada gist. Seperti yang tadi short conversation, gist di sini maksudnya adalah topik pembahasan dalam artikel itu apa. Biasanya kalau dalam reading itu ditanyakan adalah main idea. Ya. Contoh pertanyaan-pertanyaannya adalah seperti what is the article mainly about, main idea kan.
Why has the bank written this letter? Atau tujuan dari pembuatan surat ini apa? Berarti intensi, ada niat, ada apa di situ ya? Ya, main idea juga. What is the main purpose? Ya, tujuan tadi. Lalu what is learned about the company? Nah, ini juga main idea di sini. Selain main idea, juga ada detail questions. Ya. Di TOEFL pun bagian readingnya ada di situ. Stated, unstated, dan implied detail. Tapi di sini hanya stated details. Ya. Stated details bentuk-bentuk stated dan unstated ya. Yang ini stated details, bentuk pertanyaannya seperti ini. What service does Miller Consulting provide? How much are the XJ100S? Gitu ya. Dia memang detailnya sangat spesifik, menanyakan tentang harga, menanyakan tentang waktu, tempat, gitu ya. Lalu kalau memang ada service apa yang diberikan, seperti itu. Dia memang detail sekali menanyakannya. Lalu ada unstated detail, menggunakan not biasanya. What is not a service? Biasanya ada 3 service yang ditawarkan dalam iklan. Nah, untuk yang unstated itu ada 4 pilihan jawaban. Nah, ada 1 jawaban yang memang tidak ada dalam iklan tersebut, gitu ya. Servisnya atau jasa yang ditawarkan. Maka itu yang dipilih. Atau what is not included on the meeting agenda? Which of the following is not on sale? Atau why will the goods not be shipped that day? Contohnya juga selain itu ada misalkan ada iklan mengenai baju atau toko baju gitu ya, hanya menjual daster, terus kemeja gitu ya sama baju koko. Daster, kemeja sama baju koko. A, B, C di pilihannya ada daster, kemeja, baju koko, tapi yang D di situ ada boots, sepatu. Nah, boots ini berarti tidak dijual oleh toko tersebut, maka pilih yang itu karena kan what is not on sale ya, at the shop. Oke. Nah, ini unstated. Lalu ada implication atau implied details. Biasanya hanya diberikan clue saja dalam artikel. Oke. Jadi kita harus menarik kesimpulan dari clue yang diberikan dalam artikel. Contohnya, why were analysts surprised by the earnings announcements? Gitu ya. Atau contoh gampangnya seperti misalkan umur kucing itu hanya sampai 10 tahun. Pilihan A, umur 1 tahun akan mati. Pilihan B, setelah umur 10 tahun akan mati. Pilihan C, tidak pernah hidup. Pilihan D, kucing adalah binatang penyayang misalkan. Maka pilihan yang paling tepat adalah yang B, setelah umur 10 tahun kucing akan mati atau pasti mati. Itu karena umurnya sudah melewati 10 tahun walaupun ada beberapa kasus langka yang bisa sampai misalkan lebih dari 10 tahun gitu ya. Nah, itu disebutnya implied atau implication, inference question. Contoh lainnya misalkan dalam 1 tahun 1 pohon ada 1 ring. Jadi ada bulatan gitu kalau kita tebang pohon di tengahnya itu ada bulatannya itu ya. Umur pohonnya itu. Oke. Nah, 1 tahun itu akan ada 1 gitu ya. Berarti kalau 100 tahun akan ada berapa ring di pohon tersebut? Berarti 100 ring gitu kan. Nah, itu disebutnya implied detail. Ya, implication. Oke. Lalu ada lagi vocabulary. Vocabulary misalkan ini sama seperti TOEFL. The word coveted in paragraph 2 line 4 is closest in meaning to, kita mencari sinonim dari kata tersebut gitu ya. Dengan membaca clues dalam konteks dan juga paragraf. Ini vocabulary. Lalu yang nomor 5 adalah sentence location. In which of the positions mark 1, 2, 3, and 4 does the following sentence best belong? Nanti akan ada pertanyaan seperti ini. If you require special assistance, please notify reception during check-in. Nah, kira-kira teks atau kira-kira kalimat ini cocok di paragraf berapa ya? Gitu. Nah, kita harus baca konteks keseluruhan paragrafnya. Dia akan padu di paragraf berapa, maka disebutnya sentence location. Kalimat ini akan cocok di lokasi paragraf mana, gitu ya.
Nah, ini dia bentuk pertanyaan lainnya. Lalu ada lagi implied meaning. Nah, what does Mark mean when he writes I'm not sure? Jadi implied meaning question asks you to choose the answer that best describe what something has been written in the text. Jadi kalau yang implied meaning artinya bahwa tujuan menggunakan bahasa ini tuh kenapa gitu ya. Tujuan menggunakan kata I'm not sure ini kenapa? Atau tujuan menggunakan frase ini kenapa gitu ya. Nah, ini tujuannya. Ada kejadian apa sebelumnya sampai-sampai orang bilang I'm not sure gitu ya, atau apa yang akan terjadi ketika orang tersebut bilang I'm not sure. Nah, di sini adalah niat orang tersebut gitu ya menuliskan frase tersebut itu kenapa. Nah, ini implied meaning. Oke. Alright. Nah, ini dia bentuk-bentuk pertanyaannya. Nanti di minggu selanjutnya kita akan masuk ke dalam apa soalnya ya. Apakah ada pertanyaan sejauh ini mengenai reading comprehension? Ya. Tidak, Pak. Sudah? Ya. Tidak ada berarti ya? Ya, Pak. Ya. Kalau ingin menonton perkuliahan hari ini nanti akan saya masukkan ke Zoom meeting. Ke Zoom meeting. Saya akan masukkan ke YouTube, lalu akan saya upload ke e-learning. Oke. Ya. Baik. Ya, saya stop recording.